buka pasar. Iya, kalau buka pasar Baru-baru di awal. yang tadi gue bilang itu, kita namanya pendatang kan belum tahu kualitas nih. Gitu kan, orang-orang lain membeli di kita. Nah, kebetulan gue ada komunitas yang emang komunitas gue itu mencakupnya itu seluruh Indonesia, Bang. Gitu. Artinya di situ gue pun jadi bagian marketing. Artinya gue bisa ngambilin ikan-ikan yang ada di seluruh Indonesia ini di dalam komunitas gue, itu bawa nama komunitas. Itu satu. Dan kedua juga, gue itu ada contoh gini, gue ada petani di daerah Pandeglang gitu kan, yang emang kualitas benihnya itu paling unggul di Tambun ini. Kalau dia kirim kemarin itu paling unggul di sini. Contoh, si A jual bibit ukuran 78 300 gitu kan. Dan gue misalnya juga jual di harga yang sama gitu. Tapi mereka cuma bisa ngasih garansi itu sampai 3 hari sampai 7 hari gitu. Dan gue di kualitas Pandeglang ini gue bisa ngasih garansi itu sampai dia panen. Artinya nggak ada kerugian ikan yang mati tapi nggak diganti. Itu bakal gue ganti gitu. Tapi ya karena di situ kan gue yakin dengan kualitas gue, dan orang yang beli di gue juga, oh bener ya apa yang dia bilang gitu kan. Artinya kan bakal repeat order lagi gitu. Jadi kita percaya sama kualitas gitu. Dan itu dua. Dan yang ketiga, gue ini biasa bikin strategi itu, satu teman-teman gue ini yang ada di kolam ini, gue suruh bikin Facebook. Facebook, Instagram, Tokopedia online gitulah. Dan itu gue jual dengan harga yang berbeda-beda, Bang. Strateginya. Ya, artinya tentatif juga, gitu kan. Jadi misalnya gue jual di harga 250, temen gue yang satu 255, temen gue yang satu 260 gitu, variasi lah. Nah, nanti di situ bakal siapa yang masuk nih gitu. Tapi buat nomor itu kita satu nomor. Satu nomor doang. Satu nomor. Maksudnya ke gue semua gitu. Jadi ya udah, lu posting lah, bahasa kasarnya gitu kan. Lu posting lah yang banyak gitu kan. Tapi nomor handphonenya itu sama. Jadi ketika ada yang order itu masuknya ke gue semua. Tinggal gue tanya dari mana gitu kan. Oh, dari ini, berarti harganya sekian. Karena kita udah punya price list yang beda-beda. Jangan sampai ketukar. Iya, kayak gitu. Itu udah ada strateginya kayak gitu. Itu sih buat narik pasar lah. Kayak gitu. Nah, itu apa memang penting banget sih, apa kalau di online itu. Gue juga istilahnya pernah coba juga gue sendiri. Ini cerita sedikit pengalaman gue juga. Jadi emang penting banget lu punya beberapa akun. Terutama kalau marketplace tuh nggak cuma satu doang. Kalau medsos ya nggak cuma satu doang. Jadi lu bisa nguasain pasar nih. Maksudnya bisa istilahnya nyebar gitu, pasar lu lebih kesebar, lebih enak, lebih masif gitu lah. Kayak begitu. Tadi jadi dari semua cerita yang tadi apa lu share itu, nah terakhir nih kesimpulannya ini buat tips buat para pengusaha pemula nih. Bisa lo kasih share harus kayak gimana, tadi ngikapin pertama dari apa kegagalan, terus dari soal modal, terus yang ketiga dari apa pasar sendiri, marketnya, cara penjualannya, terus yang berikutnya tentang persaingan. Nah ini di kesimpulan terakhir buat teman-teman pebisnis pemula biar mereka mungkin sedikit ada semangat lah, ya inovasi, semangat, inspirasi, semangat. Jadi gini, pesan gue dan trik and trik gue itu buat teman-teman yang mohon maaf gitu, bukan dalam arti kata pemula ini baru mau coba, enggak, yang memang sudah punya ide-ide tapi belum berani buat berjalan usahanya. Itu pesan gue sih cuman gini, yang namanya usaha itu kita nggak lepas dari penipuan, kerugian, dan juga resiko gagal. Itu nggak terlepas dari itu. Tapi yang gue pengen bilang kayak begini, setiap kita mau melangkah ke usaha itu kita harus pikirin dulu usaha apa yang bakal kita lakukan dan juga pasarnya kemana. Dan yang paling penting itu kita jangan khawatir tentang pasarnya itu bakal kemana, tapi kita belum berani mencoba gitu. Seharusnya kita coba dulu, pasar itu nanti ngikut ketika kita punya brand yang bagus, kualitas, kontinuitas, itu insya Allah pasar pasti bakal ngikut gitu. Bahkan orang bakal nyari yang kualitas yang paling bagus, oh ternyata adanya di dia gitu. Dan juga jangan terlalu takut buat terjun di dunia bisnis itu, entah usaha apapun, dengan resiko kegagalan, karena 99% itu kemauan dan 1% itu modal. Sekarang kan banyak orang yang
kayak misalnya apa ya, ibu-ibu rumah tangga tuh ngambil barang di dia terus langsung dijual gitu, atau reseller lah namanya gitu. Itu kan nggak pakai modal, tapi dengan keyakinan mereka yakin bakal bisa terjual gitu. Itu kan artinya kan 99% kemauan dan 1% cuma modal, paling modalnya cuma di kuota doang paling ya Bang ya. Kayak gitu. Dan juga kita punya orang tua, kita punya guru, kita punya tim. Itu menurut saya faktor yang paling penting buat menuju kesuksesan, karena tanpa adanya ridho dari mereka, doa dari mereka, dan support dari mereka, iya itu kita nggak bakal bisa jalan. Kita tetap berjalan di tempat tapi nggak maju-maju kayak gitu. Yang paling penting nih, yang kebanyakan pengusaha-pengusaha yang sudah berjalan ini lupa, itu dari 1.000 yang kita punya itu 2,5%-nya tetap ada hak orang lain. Nah, ini yang itu bagus. Yang jarang itu. Orang ingat tuh. Bener gitu. Itu karena benar. Setiap apapun usaha yang kita lakukan 2,5%-nya itu ada hak orang lain, entah itu janda atau anak yatim atau orang yang kurang mampu. Itu keluarkanlah gitu. Insya Allah pasti jalannya lebih bagus lagi. Itu benar, itu kuncinya itu di situ. Benar, itu terakhir kuncinya itu. Kayak gitu Bang, karena gue ngalamin juga gitu. Ya setiap makhluk hidup kan punya rezeki masing-masing gitu. Dan artinya kita ketika dikasih rezeki lebih pasti ada hak orang lain di situ gitu loh, bukan hak kita semua. Itu egois namanya kalau menurut gue gitu. Benar. Oke teman-teman, cukup panjang juga nih, banyak banget yang bisa diambil buat teman-teman semua yang nonton channel gue. Jadi apalagi yang baru lagi mulai mau berbisnis nih, tips-tipsnya, ceritanya bagus banget, mantap banget. Gue sendiri juga sampai speechless ya, kaget banget sampai segede gitu. Kagak, gue nggak bisa kalau lele. Jadi di umurnya masih muda ya, gue tuaan gue udah kepala tiga lah kalau gue. Iya gue jujur gak apa-apa. Kalau dia masih kuliah, coba bayangin, masih muda tapi udah bisa ngelola sebuah bisnis yang menurut gue cukup besar gitu, cukup size marketnya tuh gede banget. Tuh nggak mudah banget kalau orang yang nggak benar-benar ada daya tahan di situ lah. Namanya bisnis kan pasti jatuh bangun, kayak roller coaster. Bener, perjalanannya liku. Oke, segitu dulu, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di share kalau video ini bermanfaat buat kalian semua, bagikan ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa di like dan komen kalau ada pertanyaan, bisa langsung. Nanti ada nomor WhatsApp kalau yang butuh benih lele, nah terada dikasih tahu. Nah, ini juga termasuk strategi digital juga ya. Iya, makanya kayak gini. Mungkin ada yang pengen coba-coba ternak atau coba-coba pengen budidaya, bisa tanya-tanya juga ya Bang. Bisa tentang ininya. Oke, segini dulu, terima kasih. Assalamualaikum. Makasih buat Bang Rizal nih, makasih. Santai aja. Udah waktunya bisa masuk ke podcast gua ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.